CFTV, tontonan politik cerdas. Di sana Mas Pur, di sini Edi, di mana-mana kita Mas Edi. Di sana Mas Edi, di sini Mas Edi, di mana-mana semua Mas Edi. Tangan di Ibu Rani, selamat siang. Ya, Iya. Ibu Hajra, selamat siang. Iya. Bagaimana rencana-rencana Ibu di masa depan melihat bahwa di Kabupaten Bulukumba ini ada pengrajin gerabah dengan produksi yang sangat bagus dan bermacam-macam. Bagaimana pengembangan di masa depan menurut Ibu? kerajinan gerabah yang ada sekarang ini kita masih perlu tingkatkan untuk kedepannya. Di samping dari segi model, dari segi ukuran, insya Allah kedepannya setelah apabila masyarakat Bulukumba mempercayakan pilihannya ke Mas Edi, Bapak Maskur Sultan di mana, insya Allah akan kita perhatikan pengembangan dari usaha-usaha kerajinan dari tanah seperti ini. Di samping itu kita juga akan mengembangkan tidak hanya dari segi hanya satu model dengan berbagai macam yang khas dari desa apa ini? Dari Bontomacina, dari khas dari desa Bontomacina seperti itu. Iya. Nah, kalau demikian, bagaimana harapan Ibu kepada pengrajin semacam Ibu Hajra ini untuk pengembangan industri kecilnya di masa depan? Jadi harapan saya sangat tertarik dengan usaha seperti ini karena pemerintahan itu harus juga memperhatikan kerajinan-kerajinan dan itu masuk salah satu dari program Pak Andi Maskur dan Edi Mana. Di samping itu saya apabila Pak Andi Maskur dan Edi Mana terpilih menjadi Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, posisi saya insya Allah itu sebagai Ketua PKK yang membidangi ada beberapa Pokja. Pokja itu ada Pokja 1 sampai Pokja 4 yang di dalamnya ada Pokja 2, Pokja 3 yang membina khusus keterampilan. Dan insya Allah akan kedepannya kita akan beri bantuan modal dan usaha kita kalau perlu kita datangkan ahlinya yang bisa melatih ibu-ibu untuk membuat tidak hanya dengan satu macam model. Jadi hanya dengan bahan dasar ini mereka bisa berkreasi, bisa membuat dengan berbagai macam model, tidak hanya ada panci kayak gini, dia bisa jadi bikin bunga atau semacamnya yang bisa kita pasarkan. Seperti itu. Jadi Ibu katakan tadi pemasaran, tentunya pemasaran yang lebih luas lagi. Ya, yang lebih luas. Tidak hanya di Bulukumba dan itu bisa menjadi ciri khas dari Desa Bontomacina, hasil karya dari ibu-ibu. Iya. Oke. Nah, Ibu dikenal sebagai dikenal bagian promosi dan pemasaran serta iklan selama ini. Apakah bisa memajukan usaha-usaha yang semacam gini di masa depan seperti usaha Ibu Hajra ini? Sama dengan yang saya sampaikan tadi bahwa kami dari perempuan, dari ibu-ibu sekalian, insya Allah akan memajukan, akan membawakan langsung mungkin semacam pengrajin yang lebih ahli. Kita ibu akan dibina dengan diajarkan cara membuat, bagaimana membuat lebih kreatif lagi, lebih bagus lagi, dan kita bisa pasarkan sampai bisa terkenal. Tidak dengan hanya satu macam model. Nah, Ibu Hajra, apa harapan Ibu setelah nantinya insya Allah Andi Maskur Sukul sebagai Bupati terpilih nantinya di tahun periode mendatang? Apa harapan Ibu Hajra kepada beliau? Harapan saya untuk dikembangkan ini, untuk dilanjutkan ini tentang peralatan. Iya. Itu saja. Iya. Peralatan untuk membuat untuk lagi, mengaduk-ngaduk tanahnya, memuluskan lagi atau macam gimana? Iya. Berbagai bentuk model. Seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Rani tadi bahwa itu akan dikembangkan dengan berbagai model.
bagian yang penting juga dari yang akan dikembangkan ke depan adalah pariwisata. Pariwisata yang mulai menanjak saat ini dan menjadi top ialah pariwisata kuliner. Nah, di Bulukumba ini bermacam-macam kuliner kita kenal. Kuliner itu diolah dengan berbagai cara, di berbagai tempat punya cara-cara tersendiri. Nah, untuk itu mari kita bincang-bincang dengan Bapak Andi Maskur mengenai bagaimana mengembangkan wisata kuliner di masa depan bersama Mas Edi. Selamat siang, Pak. Siang. Bagaimana rencana tentang pengembangan wisata kuliner di Kabupaten Bulukumba ini? Terima kasih. Bulukumba terkenal dari dulu tentang beragam kekayaan, beragam keragaman kuliner yang ada di setiap kecamatan itu telah membawa nama harum bagi Kabupaten Bulukumba sampai ke pentas nasional. Bulukumba kalau tidak salah sudah pernah meraih salah satu predikat terbaik atas keragaman kuliner. Kuliner yang kita nikmati sehari-hari sesungguhnya tidak berdiri sendiri, tapi dia lahir dengan sejumlah persyaratan, termasuk sejumlah peralatan yang tertentu. Kalau kita bisa berapa orang bisa masak dengan enak, ya gitu. Kenapa ini juga adalah bagian dari kekayaan kuliner kita. Kalau orang Bulukumba bisa merasa bangga dengan segala macam kulinernya, maka peralatan-peralatan seperti ini adalah peralatan-peralatan yang menjadi persyaratan mutlak, peralatan untuk lahir kuliner dengan cita rasa asli. Jadi cita rasa asli itu bisa dihasilkan dengan menggunakan peralatan-peralatan yang diproduksi masyarakat sendiri di Bulukumba. Dengan mempertahankan cita rasa asli, maka kalau rencana kita ke depan dalam pengembangan pariwisata yang berkembang, satu hal yang paling penting, dia tidak akan terlepas dari saya minta ibu-ibu yang sudah terlanjur menggeluti jangan pernah khawatir. Pemerintah ada di belakang ini semua untuk ke depan, dan pemerintah akan mendorong agar industri-industri seperti ini menjadi bagian dari pengembangan small enterprises kita. Small enterprises kita dengan keragaman seperti ini adalah kekuatan ekonomi kita yang harus dibela, harus ditumbuh kembangkan, dan itu menjadi harapan kita pada masa yang akan datang. Pemirsa, terima kasih. Oke. Demikian bincang-bincang kita. Kita lanjutkan dengan salah seorang ibu. Ya, ibu yang baju hijau ini, mungkin saya ingin tanya, bagaimana ibu melihat bahwa industri kecil ini yang semacam gini akan dikembangkan di desa ibu ini? Bagaimana pendapat ibu? Iya, mau dikembangkan. Jadi bagaimana pandangan ibu kalau ini mau dikembangkan oleh Bapak Andi Maskur Sukul bersama Ibu Rani di masa depan? Insya Allah nanti akan dibantu alat. Alat di sini, Bu, ya. Karena alat-alatnya akan dibantu, dengan sendirinya semua akan bersenang hati menghadapi situasi semacam gitu. Kalau ada alatnya dibikin. Oh, kalau ada alatnya dibikin. Iya, saya kira itu yang penting sekali. Tidak tahu kita tidak ada alatnya. Oh, sudah pernah di Jawa. Iya. Iya, ternyata Ibu Hajra ini sudah pernah ke Jawa
untuk studi banding melihat industri-industri yang ada di sana. Industri semacam ini, industri keraba semacam ini yang nantinya dikembangkan bersama kuliner Bulukumba menjadi bagian penting dari pembangunan Mas Sedi pada bidang pariwisata di masa mendatang. Nah, selamat siang. Sampai ketemu lagi. Mas Sedi TV tetap di udara.